mulai ini jadwal PPL selesai pada tanggal 29 September, kemudian tanggal 30 September itu sudah mulai masuk dalam prosesi UKM PPG dengan tanggal 7. Jadi selama 1 minggu. Itu artinya bahwa untuk mengikuti UKIN, Ibu Bapak harus mempersiapkan sejak sekarang begitu ya. Sejak sekarang sudah disiapkan, sudah nyicil satu persatu begitu. Terus menerus sehingga nanti pada hari H Bapak Ibu sudah tidak grobiakan, tinggal upload saja begitu. Ini penting Bapak Ibu, kenapa saya segera memanggil Ibu Bapak saat ini. Kemarin saya tunda hari Senin, wah enggak bisa juga gitu ya. Jadi memang harus hari ini. Nah, Bapak Ibu, untuk UKIN, UKM PPG, ini memang tanggalnya saya masih belum diberi gitu. Jadi tanggalnya ini memang kita tidak tahu, tapi paling tidak ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Ya, akhir September gitu kan, tinggal 30 September sampai dengan akhir Oktober. Kemudian untuk ini UKIN-nya adalah UKIN untuk dalam jabatan. Sebenarnya UKIN dengan prajabatan ya ada kalau ini nanti ada retaker. Tapi kalau nggak ada retaker ya yang bawah enggak. Jadi kita lebih berbicara untuk yang dalam jabatan. Nah, Ibu Bapak, untuk uji kinerja, untuk UKIN ini ada 3 penilaian. Penilaian pertama adalah uji kinerja praktek pembelajaran, nanti disebut dengan pelaksanaan pembelajaran, dan sebelum pelaksanaan pembelajaran, teman-teman harus membuat rancangan pembelajaran. Nah, biasanya rancangan pembelajaran yang digunakan untuk ujian ini biasanya menggunakan rancangan pembelajaran yang digunakan untuk PPL, namun tidak sama persis. Artinya lebih memperbaiki begitu teman-teman. Teman-teman sudah membuat rancangan pembelajaran, kemudian ketika rancangan pembelajaran itu dipraktekkan dalam PPL, teman-teman kan melakukan refleksi. Nah, dalam melakukan refleksi itu teman-teman akan bagian-bagian tertentu akan diperbaiki. Nah, nanti yang untuk UKIN bisa ambil seperti itu. Atau teman-teman membuat yang baru juga boleh. Nah, yang harus diperhatikan adalah untuk rancangan pembelajaran, ingat itu harus 5 komponen. Mulai dari RPP, materi, media, LKPD, dan evaluasi. Kemudian RPP itu dirancang untuk 2 JP, berbeda dengan rencana aksi yang untuk PPL itu satu rencana aksi minimal 2 kali pertemuan ya, minimal 2 kali pertemuan. Tetapi untuk UKIN ditetapkan saja itu 2 JP untuk 1 kali pertemuan. Karena apa? Karena UKIN itu kan 1 paket selesai begitu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran ini tentu mengacu pada rancangan pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, kapan tanggalnya nanti akan ditentukan oleh panitia. Nah, tanggal yang ditentukan Bapak Ibu harus mengikuti itu. Tidak boleh mencari tanggal di luar yang ditentukan. Nah, ketika mempraktekkan pembelajaran, selama praktek pembelajaran Bapak Ibu harus merekam pembelajaran yang 2 JP yang sekitar berapa ya? 2 JP itu 60 sampai 70 menit direkam penuh. Ya, direkam penuh 70 menit dan ingat ketika merekam jangan lupa tulisan tanggal yang ada di situ harus masuk. Jadi ketika merekam ada tulisan tanggal itu harus masuk karena itu yang akan dinilai apakah praktek pembelajaranmu itu mengikuti jadwal yang ditentukan apa tidak. Jadi itu harus masuk. Kemudian dari hasil rekaman yang 60 sampai 70 menit, teman-teman harus edit menjadi 30 sampai 40 menit.
30 sampai 40 menit atau saya tetapkan saja karena kita untuk SD ditetapkan 30 sampai 35 menit. Ini karena perhitungan 1 JP ya, 30 sampai 35 menit. Dan dalam editan itu harus ada tanggal dan jam rekaman. Kemudian hasil dari editan video itu silahkan buat tautan. Buat tautan video itu. Boleh tautan itu dalam bentuk YouTube atau tautan itu dalam bentuk disimpan di Google Drive. Oleh karena itu sering Google Drive itu dibuka susah atau dibuka tidak bisa. Karena apa? Karena ada kesalahan ketika teman-teman itu menyimpannya. Oleh karena itu, bagi teman-teman, silahkan belajar mulai sekarang untuk menge-save begitu, kemudian linknya bisa dibuka. Nah, untuk ngecek link itu bisa dibuka, tolong yang ngecek adalah temannya, jangan teman-teman sendiri. Kalau teman-teman sendiri membuka pasti bisa, tapi untuk cross check teman yang lain diminta untuk membuka. Kalau itu bisa berarti yang diupload teman-teman itu juga bisa. Nah, ini penting. Ini penting. Jadi kalau teman-teman mengupload dan hasil uploadannya tidak bisa dibuka, praktis video itu tidak bisa dinilai. Ya. Jadi mulai sekarang teman-teman silahkan belajar untuk membuat link yang benar. Kemudian tata tertib di dalam pembuatan video, ini penting. Harus dipenuhi teman-teman. Kalau ini tidak dipenuhi, risikonya adalah tidak bisa dinilai. Dalam pembuatan video, bagian awal dari video itu, tolong setiap peserta itu menunjukkan kartu peserta dengan berdiri. Nanti kalau sudah dekat, saya tunjukkan. Kartu pesertanya itu nanti ngeprintnya setelah Bapak Ibu mendaftarkan menjadi peserta UKM PPG. Kemudian dalam praktek pembelajaran, peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Biasanya ketika di halaman pertama, ketika menunjukkan kartu peserta, mahasiswa itu memakai jas, begitu ya. Kalau laki-laki memakai jas, kalau perempuan memakai apa itu namanya, yang seperti jas gitu ya. Dan laki-laki pakai dasi. Tetapi ketika masuk di praktek pembelajaran, teman-teman rapi, tidak harus pakai jas, tetapi pakai dasi itu bagus. Karena dengan pakaian yang rapi, teman-teman akan kelihatan berwibawa. Wibawa itu dinilai. Kemudian video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Artinya video itu mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, video pembelajaran UKIN dibuat ini. Nah, ini yang saya informasikan tadi bahwa tanggal itu harus ada, ini ya. Dibuat dengan menampilkan waktu real perekaman, yaitu tanggal, bulan, dan jam. Ini tidak bisa ditawar. Gitu. Nah, ini contoh bentuknya gitu ya. Misalnya di halaman pertama, praktek pembelajaran uji kinerja oleh siapa, nama. Kemudian ini menunjukkan mereka memakai jas ini ya, menunjukkan kartu peserta. Kemudian ini ketika mereka pembelajaran, jadi pembelajarannya supaya seluruh peserta juga terlihat. Terlihatnya tidak harus terus-menerus sih, tapi ya paling tidak pernah terlihat gitu. Nah, di dalam UKIN yang nguji siapa? Yang nguji 2 orang, yaitu satu dosen penguji, di mana dosen ini bukan dosen pembimbing PPL dari peserta yang diuji. Jadi bukan pembimbing PPL. Dan juga akan diuji oleh satu guru penguji yang bukan dari guru PAMO. Nah, setiap penguji melakukan penilaian secara independen sesuai dengan rambu-rambu. Kemudian tugas peserta. Nah, tugas peserta mengunggah RPP. Jadi tugas peserta dalam UKIN itu mengunggah RPP dan portofolio. Ini ya, mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN
Kemudian mempraktekkan pembelajaran. Pembelajaran ini bisa daring atau luring, yang waktu itu memang tergantung situasi gitu ya. Prakteknya 2 JP. JP-nya untuk SD adalah 30 atau 35 kali 2, berarti 60 atau 70 menit. Kemudian berikutnya peserta merekam praktek pembelajaran dan mengeditnya menjadi 30 sampai 40 menit, atau ini saya tulis saja 30 sampai 35 menit. Peserta membuat link, ini tadi sudah, nah ini yang belum. Peserta mengunggah fakta integritas bermaterai 10.000. Nah, fakta integritas itu nanti ngeprint dari, kalau teman-teman sudah mendaftar nanti bisa mendownload dan mengeprint fakta integritas kemudian mengisi. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana cara mengisi fakta integritas, karena ini juga ada yang betul, ada yang salah gitu. Padahal mengisinya sebenarnya mudah. Apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Kalau tidak ditanyakan enggak. Nah, kemudian berikutnya ini adalah contoh instrumen penilaian kinerja guru. Ketika ini RPP-nya ya, RPP-nya nanti akan dinilai ini, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ketika praktik pembelajaran teman-teman itu akan dinilai kepribadiannya. Apakah penampilannya memesona, apakah guru memberikan perhatian pada siswa, apakah guru menampilkan keserasian di dalam berbusana, dan seterusnya. Ada 18 item yang akan dinilai pada kepribadian Ibu Bapak. Kemudian untuk portofolio, nah ini yang kita harus hati-hati, yang tadi ada yang menanyakan, cuma yang menanyakan ada di sini ya, di GKSD ya. Ya, ini penting. Karena apa? Karena portofolio itu adalah bukti-bukti yang dibutuhkan. Nah, bukti-bukti yang dibutuhkan itu adalah dalam rangka menilai capaian pembelajaran PPG yang ke-7, yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, kemampuan ini akan dibuktikan dengan apa? Dengan penelitian dan publikasi, dengan refleksi diri, dengan pencarian informasi baru dan inovasi. 1-4 ini harus ada, tidak boleh tidak, meskipun skor yang diperoleh rendah, tetapi ini harus ada. Kemudian untuk prestasi melalui kompetisi dan pengabdian kepada masyarakat, ini boleh ada, boleh tidak. Nah, ini yang harus hati-hati di sini gitu ya. Oke. Nah, sekarang masa pengumpulan portofolio khusus untuk PPG dalam jabatan adalah karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Teman-teman, ini menjadi mahasiswa PPG mulai tanggal 1 Agustus nih. Ini baru saja ya. 19. Jadi ya, katakan ini mulai menjadi mahasiswa adalah 19 Agustus tahun 2022. Karya yang digunakan adalah 3 tahun, berarti 22, 21, 20, 19. Ini berarti 19. Katakan ini 1 Agustus. Ini enggak ya? Juli ya. 18 Juli, Bu. 18 Juli mulai. Juli, Bu. Juli. Mulainya Juli. Juli, Bu, iya betul. Kan tanggal 19 itu kan terakhirnya orientasi. Juli. Gih. Ini kan terakhirnya Juli. Berarti sebelum Juli ya ini 18 Juli. 20 Juli. 20 Juli 2019 sampai ini. Ya, paling tidak tanggalnya nggak usah lah, gitu ya. Juli 2019 sampai ini berarti Agustus ya. Agustus. Ini Agustus 2019 sampai 19 Juli 2022. Nah, tahunnya hanya boleh berkisar ini, Ibu Bapak.
Kalau teman-teman menuliskan karya ilmiah itu pada bulan Agustus tahun 2022 itu sudah tidak diakui karena sudah menjadi mahasiswa di bulan Juli. Nah, ini yang harus dipegang sehingga teman-teman mesti harus lihat dulu karya-karyanya itu apakah masuk di ring tanggal ini. Nah, nanti setelah penjelasan, tolong teman-teman dilihat karya-karya ilmiahnya aman tidak. Kalau tidak aman, silahkan lapor, gitu kan? Sebelum UKIN tentu. Nah, kita lihat dari yang pertama tadi tentang penelitian dan publikasi. Penelitian dan publikasi itu dapat berupa publikasi yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Apakah di jurnal yang ada EISSN atau jurnal nasional yang berakreditasi Sinta 1, Sinta 2, atau jurnal internasional atau jurnal nasional. Atau berupa laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan, atau laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan, dan atau karya ilmiah atau best practice yang dipublikasikan di jurnal atau proceeding internasional atau karya ilmiah atau tulisan karya ilmiah. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini. Nah, apakah mempunyai minimal salah satu saja gitu ya. Karena ini masing-masing punya bobot. Kalau semakin sulit, semakin luas itu bobotnya semakin tinggi. Paling rendah kalau kita memiliki laporan hasil penelitian tetapi tidak diseminarkan itu rendah. Nah, syaratnya salah satu ini pasti teman-teman harus punya gitu, meskipun nilainya 0,5. Tetapi ingat, semua kegiatan ini tidak boleh ketika teman-teman menjadi mahasiswa PPG atau itu merupakan penugasan ketika kuliah. Tidak boleh itu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini bagian yang paling sulit. Jadi nanti tolong teman-teman melihat kembali sudah punya atau belum. Kalau belum, paling lambat 1 minggu setelah ini harus melaporkan ke saya. Kalau tidak ada laporan, berarti teman-teman aman. Gitu kan? Kemudian yang kedua, tentang di penelitian itu boleh dilakukan tim, tidak harus sendiri. Hanya saja kalau tim akan dilihat perannya yang mana, dan semakin perannya tidak menentukan atau tidak besar, maka dia tidak skornya kecil. Kemudian melakukan refleksi diri. Refleksi diri itu bisa dinilaikan, bisa digunakan sebagai bukti untuk bukti-bukti pengembangan diri. Nah, refleksi itu bisa dilakukan untuk refleksi pengembangan diri, misal termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran yang dilakukan 1 semester, itu minimal 1 kali. Boleh juga refleksi pelaksanaan penelitian dan juga boleh refleksi pengembangan karya inovasi, boleh refleksi tentang evaluasi pembelajaran, monggo terserah. Ini nanti ada template-nya, jadi teman-teman membuatnya. Ada template-nya, nanti ditanggali sebelum menjadi mahasiswa. Dan kalau teman-teman mengikuti template yang ada, maka kreditnya sebesar 0,5. Kemudian berikutnya mencari informasi baru dalam forum ilmiah bisa berupa diklat. Diklatnya itu tergantung berapa jam, begitu ya, minimal 30 jam. Sampai dengan 80 itu skornya 1. Semakin banyak, semakin skornya banyak. Tetapi khusus ketika teman-teman mengikuti prajabatan, yang bobotnya juga ratusan jam, itu tidak boleh digunakan untuk bukti. Ya, jadi khusus untuk prajabatan tidak boleh digunakan untuk bukti. Kemudian kalau teman-teman mengikuti kegiatan di KKG, di situ teman-teman membuat paket pengembangan kurikulum atau paket penyusunan modul atau paket penyusunan soal, teman-teman membuat buku teks yang sendiri, ini
pokoknya hanya 0,5. Tetapi kalau ini ada, aman sudah. Nah, seandainya di bagian ini tidak ada, maka teman-teman portofolionya tidak bisa dinilai. Kalau portofolionya tidak bisa dinilai, meskipun RPP dan juga videonya bagus, tetap tidak menghasilkan nilai. Karena apa? Karena portofolionya 0. Portofolio 0 kali berapapun ya jawabannya 0. Sehingga itu artinya bahwa portofolio itu harus ada. Kemudian berikutnya, ini yang masih di portofolio 4, bisa teman-teman membuat alat peraga. Tapi kalau membuat alat peraga ya jangan hanya 3 halaman begitu ya. Harus ada banyak penjelasan. Misalnya alat peraga itu namanya apa, terbuat dari apa, bagaimana melaksanakannya, kelemahannya apa, keuntungannya apa, siapa pembuatnya, begitu. Jadi jangan informasi terbatas. Kemudian bisa juga membuat karya seni, dapat juga membuat tim pengembangan penyusunan standar, itu juga boleh. Nah, kemudian prestasi. Nah, prestasi ini memang tidak harus ada, tetapi jika ada bisa dinilaikan, yaitu misalnya mengikuti kompetisi. Kompetisi apakah internasional, apakah nasional, tingkat provinsi, atau kabupaten. Asal masuk di juara 1 sampai dengan 5, atau masuk finalis, itu bisa dinilaikan. Begitu. Nah, buktinya apa untuk prestasi hasil kompetisi? Buktinya adalah sertifikat. Jadi kalau bagian ini buktinya piala, itu tidak bisa diakui. Yang diakui hanya sertifikat. Kemudian bagian yang terakhir yaitu kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, teman-teman kalau berperan aktif dalam kepanitiaan baik internasional, nasional, tingkat provinsi, kabupaten, bahkan tingkat desa itu bisa diakui. Tetapi harus bisa membuktikan dengan SK, surat keputusan, bukan surat keterangan. Surat keterangan tidak dipakai. Yang dipakai adalah surat keputusan. Menjadi ketua itu lebih tinggi, menjadi selain ketua lebih rendah. Nah, kan untuk pengabdian itu buktinya ditunjukkan dengan SK, untuk portofolio, untuk prestasi hasil kompetisi dibuktikan dengan sertifikat, kemudian menghasilkan inovasi itu dibuktikan dengan karyanya. Kalau itu video, ya video. Kalau itu alat peraga, ya alat peraga, beserta penjelasannya. Serta untuk nomor 4 ini, teman-teman harus menuliskannya di dalam fakta integritas. Jadi di fakta integritas itu yang dituliskan adalah 1, inovasi. Inovasi itu harus diberikan judul, misalnya alat peraga mancing. Kemudian misalnya juga video pembelajaran tema sekian. Nah, itu yang dimasukkan di dalam fakta integritas. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah RPP. Bapak Ibu menjelaskan bahwa RPP dengan judul bla 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 itu adalah karya Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang ketiga, orang yang ada di dalam video itu adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, Bapak Ibu tolong ini dicatat bahwa yang dimasukkan di dalam fakta integritas hanya portofolio 4, kemudian RPP, dan orang yang ada dalam video adalah Bapak Ibu sendiri. Tidak boleh yang lain masuk. Tidak boleh PTK masuk. Yang masuk hanya yang saya sebutkan 3 hal itu. Sesuai dengan format yang ada dalam fakta integritas. Kemudian untuk portofolio yang ketiga, yaitu tentang seminar, tentang pelatihan, dan juga tentang konferensi, buktinya ditunjukkan dengan sertifikat. Selain itu tidak boleh. Kemudian bukti portofolio kedua tentang refleksi pembelajaran, buktinya adalah laporan yang sudah ada sistematikanya, dan di situ ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan itu ditandatangani oleh yang bersangkutan,
dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian portofolio yang pertama, khususnya untuk jurnal, buktinya adalah artikel yang ada dalam jurnal. Artikel yang ada dalam jurnal itu dimulai dengan halaman judul, halaman daftar isi, kata pengantar, dan artikel itu. Kemudian publikasi yang berupa laporan hasil penelitian, itu harus ada halaman pengesahan kepala sekolah dan yang bersangkutan. Tetapi kalau hasil penelitian itu dipublikasikan, maka persyaratannya ditambah di halaman paling belakang, itu ada daftar hadir, kemudian ada foto dari kegiatan itu, serta materinya. Nah, itu teman-teman yang harus disampaikan. Nah, kemudian berapa jumlah yang harus diberikan? Nah, teman-teman, untuk mengisi ini sebenarnya ada batas nilai maksimal. Seperti di bagian publikasi. Di bagian publikasi itu skor maksimal 3. Oleh karena itu, teman-teman disarankan kalau mengisi ya boleh 3, boleh 5. Karena untuk cadangan. Artinya kalau tidak memenuhi syarat itu biasanya di-drop atau dikurangi nilainya. Paling banyak skornya 5 gitu ya. Kemudian untuk refleksi juga demikian. Kalau yang dibutuhkan 3 ya sudah isi 3. Oh, kalau refleksi itu maksimal 2 sehingga buktinya dapat 4. Kalau maksimal 4, Bapak Ibu boleh ngisi 5, tapi jangan ngisi 10 ya. Ngisi 10 repot. Karena yang dibutuhkan maksimal hanya 2, jadi ya maksimal 4 ya sudah boleh pakai cadangan 1-2 saja, jangan sampai 10. Kemudian portofolio 3 itu skornya maksimal 3. Nah, di situ skor yang terkecil adalah seminar, menjadi peserta seminar nasional. Itu skornya hanya 0,35. Nah, untuk bagian ini kalau isinya semuanya seminar ya paling banyak kasih aja 8 begitu. Asal sertifikatmu benar, ya itu sudah bisa dipastikan kalau skornya 0,35, kalau kali 8 2,8 ya sudah 9 gitu ya. Jangan sampai di portofolio 3 ini diisi 30 sertifikat. Kalau 30 sertifikat itu kasihan penilainya ini, Mas. Karena apa? Itu harus dinilai semua dan itu hanya diakui 3 saja. Kalau sampai 30 ya bener gitu ya. Karena kami ini kalau menilai harus download satu-satu gitu. Makanya kalau sudah maksimal 3 ya isi, kalau itu 0,35 ya isi maksimal 9. Kalau itu berupa pelatihan yang minimal 30 SKS itu kan sudah dapat 1. Nah, kalau isinya pelatihan ya isi 3 aja sudah cukup. 1 kali 3 kan sudah maksimal 3. Kalau Bapak Ibu mengisi 4 atau 5, ya tetap nilainya yang diambil hanya 3. Kemudian untuk yang keempat, portofolio 4 itu maksimal 4. Karena maksimal 4 ya sudah upayakan 4. Hanya saja untuk bagian inovasi ini sering skor itu tidak mencapai maksimal. Misalnya jatahnya skornya 0,5. Jatah skor 0,5 itu berupa buku. Nah, bukunya harusnya minimal 20. Dia hanya membuat 10, ya sudah separuhnya dari 0,5. Begitu. Jadi hati-hati teman-teman untuk yang inovasi, ikuti aturan. Misalnya kalau YouTube itu minimal 30 menit, YouTube hanya isinya 5 menit. Ya sudah 30 dibagi 5, berarti mendapatnya 1/6. Nah, kayak gitu. Jadi tolong diperhatikan persyaratannya. Kalau persyaratannya harus 45 menit karena video kompleksitas ya buatlah seperti itu, jangan dikurangi gitu. Nah, portofolio meskipun bobot portofolio itu enggak banyak gitu ya. Bobot portofolio itu hanya 1, tapi menentukan. Yang 1 ini kalau tidak
yang satu ini kalau tidak dipenuhi ya akan mempengaruhi. Jadi nilai UKIN itu 6 kali skor praktek pembelajaran atau 3 kali RPP, 3 kali praktek pembelajaran, ditambah 1 kali nilai portofolio dibagi 7, minimal 70 itu lulus. Tetapi kalau dibagi 7 ini dapatnya 68 ya tidak lulus gitu. Nah, ini saja Bapak Ibu yang saya sampaikan nanti sambil berjalan tentang RPP dan juga tentang praktek pembelajaran agar teman-teman ketika membuat RPP sudah memperhatikan komponen-komponen yang ada. Cuma kemarin ketika saya menguji uji komprehensif, beberapa saya temui ternyata banyak beberapa mahasiswa di dalam membuat rancangan pembelajaran itu